halus, dengarkan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman penikmat cerita, para pencari makna di balik gelapnya dunia. Senang sekali bisa kembali bersama Anda di segmen Kisah Tanpa Cahaya. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan malam ini, saya ingin menyapa kalian semua terlebih dahulu. Kalian mendengarkan cerita ini dari kota mana? Apakah dari Jakarta yang tidak pernah tidur? Dari Jogja yang penuh misteri? Atau mungkin dari Surabaya? Kota pahlawan yang malam ini terasa sedikit lebih dingin dari biasanya. Silahkan, tinggalkan jejak kalian, absen dulu di kolom komentar. Seduh kopi kalian, rapatkan selimut, dan kecilkan lampu kamar. Karena cerita malam ini mungkin akan membuat kalian berpikir dua kali saat harus melewati lorong sepi sendirian. Karena terkadang, dinding yang kita kira kokoh justru menjadi penyimpan rahasia yang paling rapuh. Pernahkah Anda merenung ketika Anda memutuskan untuk menyewa sebuah kamar kos? Anda sebenarnya sedang menyewa sisa-sisa kehidupan orang lain. Dinding-dinding itu telah mendengar ribuan tawa, ratusan pertengkaran, dan mungkin isak tangis yang tidak pernah tersampaikan. Kita masuk ke sana sebagai orang asing, membawa barang-barang kita, lalu menutup pintu rapat-rapat. Kita merasa aman. Kita merasa kamar itu adalah milik kita sepenuhnya. Namun, kita lupa satu hal. Kita hanyalah penghuni sementara. Ada energi yang sudah menetap di sana jauh sebelum pondasi bangunan itu diletakkan. Dan malam ini, kita akan belajar bahwa beberapa penghuni tidak pernah benar-benar pergi. Kisah ini berpusat pada seorang mahasiswi bernama Dinda. Dinda adalah tipikal mahasiswi rantau yang ambisius, namun memiliki kepribadian yang tertutup. Baginya, ketenangan adalah kemewahan. Itu sebabnya ia memilih sebuah rumah kos di Jawa Tengah yang letaknya agak tersembunyi dari jalan raya utama. Bangunan itu tua, berlantai 2, dengan cat tembok yang sudah mulai memudar akibat lembabnya udara. Malam itu adalah Sabtu malam. Bagi sebagian besar penghuni kos, ini adalah waktu untuk pulang ke rumah, atau sekedar menghabiskan malam di luar bersama teman. Namun bagi Dinda, Sabtu malam adalah waktu terbaik untuk menyelesaikan tugas akhir tanpa gangguan. 3 kali teleponnya berderi malam itu. 3 kali pula ia menolak ajakan dari teman-temannya. Pertama, temannya mengajaknya makan malam di sebuah angkringan dekat kampus. Dinda menolak dengan alasan kepalanya pusing. Kedua, teman kamarnya mengajaknya ikut pulang ke kota sebelah menggunakan bus terakhir. Dinda kembali menolak. Ia bilang tugasnya harus dikumpulkan Senin pagi. Ketiga, seorang teman pria mencoba mengajaknya menonton film di pusat kota. Dinda menutup teleponnya tanpa banyak bicara. Satu persatu suara knalpot motor terdengar menjauh dari parkiran bawah. Dinda berdiri di balik jendela kamarnya di lantai 2. Melihat satu persatu lampu kamar di seberang lorong mulai dimatikan. Hanya dalam waktu 1 jam, gedung kos-kosan yang biasanya bising itu berubah menjadi sunyi. Terlalu sunyi. Dinda kembali duduk di depan laptopnya. Ia mencoba fokus, namun ada sesuatu yang berbeda malam itu. Udara di kamarnya terasa sangat pengap. Meskipun jendela sudah ia buka sedikit. Ia merasa seperti sedang berada di dalam sebuah kotak yang perlahan-lahan menyempit. Dinda melihat jam di pojok kanan layar laptopnya. 22.00. Seharusnya ia merasa tenang. Tidak ada suara musik dari kamar sebelah.
Tidak ada suara tawa dari koridor. Namun, keheningan ini justru mulai terasa mengintimidasi. Ia merasa seolah-olah seluruh gedung ini sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang akan terjadi. Dan tepat saat pemikiran itu terlintas di kepalanya, sebuah suara pertama terdengar. Bukan suara tangis, bukan suara jeritan, tapi suara gesekan halus di dinding yang membatasi kamarnya dengan kamar nomor sebelah. Sret, sret, sret. Seperti suara kuku manusia yang ditarik perlahan di atas beton yang kasar. Dinda terdiam, jemarinya membeku di atas keyboard. Ia tahu betul, kamar di sebelahnya itu adalah milik seorang mahasiswi kedokteran yang sudah pulang kampung sejak Jumat siang. Kamar itu seharusnya kosong. Dinda mematikan musik di laptopnya. Ia mencoba menajamkan pendengaran. Dalam kesunyian yang mencekam itu, suara gesekan kuku tadi mendadak hilang. Ia menarik napas panjang, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanyalah tikus yang terjebak di dalam plafon, atau mungkin gesekan dahan pohon di luar sana. Namun, logika itu runtuh seketika saat suara berikutnya muncul. Suara isak tangis yang kembali muncul. Kali ini lebih keras dan terdengar lebih dekat ke telinga Dinda. Kali ini, tangisannya terdengar lebih putus asa. Ada suara sesenggukan yang berat, seolah wanita di balik tembok itu sedang kesulitan bernapas karena air matanya. Hati Dinda yang semula dipenuhi ketakutan, perlahan mulai tersentuh oleh rasa iba. Sebagai sesama wanita, ia tidak tega mendengar seseorang menangis sedalam itu di tengah malam sendirian. Dinda berdiri dari kursinya. Langkah kakinya terasa berat saat ia berjalan menuju pintu kamar. Ia membuka kunci pintunya. Suara logam itu terdengar sangat nyaring di koridor yang kosong. Ia melangkah keluar. Cahaya di lorong kos saat itu sangat redup. Hanya ada satu lampu neon yang berkedip-kedip di ujung tangga, memberikan efek bayangan yang menari-nari di dinding. Dinda berdiri di depan pintu kamar nomor sebelah. Gelap. Tidak ada cahaya yang keluar dari celah bawah pintu tersebut. Dinda memberanikan diri. Ia mengetuk pintu kayu yang terasa dingin itu. Tok, tok, tok. Mbak, Mbak Rina, kamu di dalam? Kamu tidak apa-apa? Saya Dinda, dari kamar sebelah. Seketika, suara tangis itu menghilang. Senyap. Namun, Dinda tidak mendengar suara langkah kaki mendekat ke pintu. Tidak ada suara kunci yang dibuka. Dinda menunggu selama 1 menit penuh di depan pintu itu, berharap ada jawaban. Mbak, kalau kamu sakit atau butuh bantuan, bilang saja ya. Saya bisa antar ke klinik atau dokter. Saya tidak kemana-mana malam ini. Ucap Dinda lagi dengan suara yang sedikit bergetar. Masih tidak ada jawaban. Karena merasa mungkin orang di dalam kamar tersebut hanya ingin sendiri, Dinda akhirnya memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Sebelum ia menutup pintu kamarnya sendiri, ia menoleh sekali lagi ke arah pintu gelap itu dan berkata pelan, "Ketuk saja kamar saya ya Mbak, kalau butuh apa-apa." Dinda masuk dan mengunci kembali pintunya. Ia merasa telah melakukan hal yang benar. Ia merasa telah menawarkan pertolongan yang tulus. Namun, ia tidak menyadari bahwa di dalam dunia yang sedang ia hadapi, kata-kata adalah sebuah undangan. Dinda kembali ke tempat tidurnya. Ia mematikan laptop dan mencoba untuk tidur. Padahal kamarnya tidak menggunakan AC. Ia hanya mengandalkan sebuah kipas angin kecil di sudut meja yang berputar lambat. Namun tiba-tiba, suhu di kamar itu anjlok secara drastis. Udara berubah menjadi sangat dingin.
menusuk hingga ke tulang. Sebuah rasa dingin yang ganjil, layaknya suasana sunyi di dalam ruang operasi rumah sakit. Hawa dingin itu seolah membawa aroma obat-obatan yang bercampur dengan bau tanah basah. Dalam keadaan setengah sadar antara tidur dan terjaga, Dinda merasakan kasurnya perlahan-lahan bergerak, seperti ada tekanan berat di ujung kakinya. Seolah-olah ada seseorang yang baru saja duduk di sana, memperhatikan dirinya yang sedang tertidur. Dinda ingin membuka mata, tapi kelopaknya terasa seperti dilem. Ia ingin berteriak, tapi kerongkongannya terasa kering dan tersumbat. Dan di tengah kelumpuhan itu, telinganya menangkap suara bisikan yang sangat tipis, serak, dan terdengar begitu dekat di samping bantalnya. Matur sembah nun, sampun kersa, paring pitulungan. Sinar matahari yang menyelinap lewat celah gorden akhirnya memecah kelumpuhan Dinda. Ia tersentak bangun dengan napas tersengal. Tubuhnya berkeringat dingin, meskipun rasa dingin seperti di ruang operasi tadi masih membekas di kulitnya. Dinda segera memeriksa ujung kasurnya. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu hanyalah sleep paralysis atau ketindihan akibat kelelahan. Pukul 10 pagi, kosan mulai kembali bernyawa. Suara motor mulai terdengar memasuki parkiran. Dinda memutuskan keluar untuk mencari udara segar dan segelas kopi di ruang tengah. Di sana, ia melihat Mbak Rina, penghuni kamar sebelah, baru saja turun dari ojek dengan membawa tas ransel besar dan kardus berisi oleh-oleh. Dinda mencoba bersikap normal, meskipun ingatannya tentang suara tangis semalam masih sangat jelas. "Baru sampai Mbak Rina?" sapa Dinda. Mbak Rina tersenyum. "Iya Din, baru aja sampai dari kampung. Aduh, capek banget di bus semalaman." Jantung Dinda mencelos. "Loh, semalam Mbak Rina nggak di kamar? Soalnya semalam saya dengar ada yang menangis dari dalam kamar Mbak. Jadi saya sempat ketuk pintunya." Senyum di wajah Mbak Rina perlahan hilang. Ia meletakkan tasnya ke lantai dengan wajah heran. "Din, aku kan pulang ke Solo dari Jumat siang. Kamarku itu aku kunci ganda, dan kuncinya aku bawa sendiri. Gak ada orang di dalam sana sepanjang akhir pekan ini." Dinda terdiam 1000 bahasa. Lorong kos yang tadinya terasa hangat oleh sinar matahari, mendadak kembali dingin di mata Dinda. Ia menelan ludah dengan susah payah. Jika kamar itu kosong dan terkunci rapat, lalu suara tangis pilu siapa yang ia dengar sepanjang malam? Dan yang lebih membuat hatinya bergetar hebat adalah bisikan halus yang ia dengar saat ia terjebak dalam tidurnya. Ia menyadari satu kesalahan fatal. Di tempat seperti ini, menawarkan bantuan adalah hal yang baik. Namun, menawarkan bantuan kepada suara yang tidak terlihat adalah sebuah janji yang harus ditepati. Dan bagi mereka, bantuan yang diminta mungkin bukan sesuatu yang mampu Dinda berikan. Hari-hari setelah kejadian itu tidak lagi sama bagi Dinda. Setiap kali ia melewati kamar Mbak Rina, ia merasa ada sepasang mata yang mengintip dari lubang kunci. Ia mulai sulit berkonsentrasi pada tugas akhirnya. Pikirannya terus tertuju pada satu hal. Suara tangis itu sangat manusiawi, namun berasal dari tempat yang mustahil. Dinda memutuskan untuk mencari tahu. Ia tidak berani bertanya langsung pada Mbak Rina karena takut dianggap gila. Maka, ia mendekati satu-satunya orang yang paling lama berada di gedung itu, Pak Yanto, sang penjaga kos yang misterius. Sore itu, Dinda menghampiri Pak Yanto di halaman belakang.
Pak, sudah lama ya jaga kos di sini? Tanya Dinda, mencoba membuka percakapan sesantai mungkin. Pak Yanto menoleh. Matanya yang mulai keruh menatap Dinda lama sebelum menjawab. Sudah sejak tanah ini masih berupa rawa dan kebun tua, Mbak. Kenapa? Dinda ragu sejenak, namun rasa penasarannya lebih kuat. Anu Pak, sebelum dibangun kos-kosan ini, dulunya di atas tanah ini ada bangunan apa ya? Terutama di bagian pojok atas, kamar nomor 7 dan sebelahnya. Gerakan tangan Pak Yanto yang sedang menyiram tanaman seketika terhenti. Air dari selang meluap membasahi kakinya. Namun ia seolah tidak peduli. Suasana mendadak menjadi sangat dingin, meskipun matahari sore masih bersinar. Mbak Dinda dengar sesuatu ya? Suara Pak Yanto berubah menjadi sangat rendah, hampir seperti berbisik. Dinda hanya bisa mengangguk pelan. Pak Yanto menarik napas panjang. Ia mematikan air dan duduk di bangku kayu tua. Ia mulai menceritakan apa yang selama ini ditutupi dari para penghuni kos. Dulu, di tahun 80-an, tanah ini adalah rumah tinggal sebuah keluarga kecil. Mereka memiliki seorang anak perempuan yang sedang menempuh pendidikan perawat. Namun, sebuah tragedi memilukan terjadi. Anak perempuan itu didiagnosa mengidap penyakit yang saat itu dianggap aib oleh lingkungan sekitar. Karena malu, orang tuanya tidak membawanya ke rumah sakit, melainkan mengurungnya di sebuah kamar kecil di bagian belakang rumah. Kamar itu letaknya tepat di titik kamar Mbak Rina sekarang, ucap Pak Yanto dengan suara bergetar. Wanita itu menghabiskan sisa hidupnya dalam kesendirian yang luar biasa. Ia menangis setiap malam, memohon agar ada seseorang yang membukakan pintu dan membawanya pergi dari sana. Namun, hingga hembusan napas terakhirnya, pintu itu tidak pernah terbuka. Ia meninggal dalam kondisi meratapi nasibnya, merindukan seseorang yang mau mengulurkan tangan untuk membantunya. Dinda merasa jantungnya berhenti berdetak. Ia teringat kembali kata-katanya di depan pintu malam itu. Mbak, kalau butuh bantuan, ketuk saja kamar saya ya. Pak Yanto menatap Dinda dengan tatapan penuh peringatan. Hati-hati Mbak, dia itu tidak jahat. Dia hanya sangat kesepian. Dan sekali dia merasa ada yang mau mendengarkan tangisannya, dia tidak akan pernah mau melepaskan orang itu. Dinda berterima kasih pada Pak Yanto dan segera kembali ke kamarnya. Namun, saat ia melewati lorong lantai 2, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Di depan pintu kamar Mbak Rina, terdapat sebuah genangan air kecil. Air itu bening, namun aromanya sangat menyengat. Aroma obat-obatan rumah sakit yang sangat kuat. Persis seperti hawa dingin yang ia rasakan malam itu. Dan yang paling mengerikan, di permukaan pintu kayu kamar Mbak Rina, terdapat bekas goretan kuku yang baru. Goretan itu membentuk sebuah pola yang searah dengan pintu kamar Dinda. Seolah-olah sesuatu di dalam sana sedang berusaha mencakar jalan keluar untuk menuju ke kamar Dinda. Dinda masuk ke kamarnya dengan gemetar. Ia mengunci pintu. Namun ia sadar, dinding di antara mereka hanyalah batas fisik. Bagi sosok yang telah diterima bantuannya, dinding itu tidak lagi berarti apa-apa. Malam itu, Dinda tidak berani mematikan lampu. Ia duduk meringkuk di atas tempat tidurnya, memeluk lutut sambil menatap tajam ke arah pintu kamarnya yang sudah ia kunci rapat. Kata-kata Pak Yanto terus terngiang di telinganya. Dia tidak akan pernah mau melepaskan orang itu.
Dinda mencoba berdoa, namun pikirannya terus terdistraksi oleh kesunyian yang tidak wajar di koridor luar. Tidak ada suara langkah kaki penghuni lain. Tidak ada suara kendaraan dari jalan raya. Seolah-olah seluruh dunia telah lenyap, menyisakan Dinda sendirian di dalam gedung tua ini. Jantung Dinda seakan berhenti berdetak. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Gagang pintu kamarnya bergerak turun secara perlahan. Sangat pelan. Seolah ada seseorang di luar sana yang sedang berusaha membukanya tanpa menimbulkan suara. Gagang itu bergerak naik turun berkali-kali. Namun, karena pintu terkunci, usaha dari luar itu gagal. Dinda menahan napas. Air mata mulai mengalir di pipinya karena ketakutan yang luar biasa. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Ada benturan keras di pintu. Duk, duk, duk. Bukan suara ketukan tangan yang Dinda dengar. Suaranya lebih berat dan tumpul. Seolah ada sesuatu yang besar atau sebuah dahi manusia yang dibenturkan ke kayu pintu dengan ritme yang konstan. Setiap benturan itu membuat debu-debu dari plafon kamarnya berjatuhan. Duk, duk, duk. Dinda berteriak histeris. Pergi, pergi kamu, jangan ganggu saya. Benturan itu berhenti seketika. Hening kembali menyergap. Namun, Dinda merasakan hawa dingin yang jauh lebih ekstrim dari malam sebelumnya mulai merayap masuk. Kipas angin kecil di mejanya tiba-tiba berputar sangat kencang, hingga mengeluarkan suara menderu yang bising. Sebelum akhirnya mati total dengan suara percikan listrik. Kamarnya kini hanya diterangi oleh lampu neon yang mulai berkedip-kedip tidak stabil. Dalam remang cahaya yang berkedip itu, Dinda melihat sesuatu di bawah celah pintunya. Sesuatu yang cair mulai mengalir masuk ke dalam kamarnya. Cairan itu berwarna gelap, kental, dan mengeluarkan aroma obat-obatan yang sangat menyengat. Persis aroma ruang operasi yang ia rasakan sebelumnya. Dinda mencoba menjauh, mundur hingga punggungnya menempel pada tembok kamarnya. Namun, ia baru menyadari satu hal yang fatal. Tembok yang ia sandari adalah tembok yang berbatasan langsung dengan kamar Mbak Rina. Suara tangisan itu tidak lagi terdengar dari balik dinding. Suara itu terdengar seolah wanita itu berada tepat di belakang leher Dinda, bersembunyi di dalam bayang-bayang tembok. Dinda merasa ada tangan-tangan dingin, kurus, dan kasar mulai meraba pundaknya dari belakang. Kuku-kuku panjang mulai menggores kulit lehernya, memberikan rasa perih yang nyata. Dinda ingin lari, tapi tubuhnya kembali lumpuh. Ia terjebak dalam kondisi sleep paralysis yang paling mengerikan dalam hidupnya. Di depan matanya, di antara kedipan lampu neon yang sekarat, sesosok wanita dengan gaun putih yang kusam dan robek mulai muncul dari lantai. Wajahnya tertutup rambut panjang yang basah dan berlumur cairan hitam. Wanita itu merangkak perlahan menuju tempat tidur Dinda. Setiap gerakan wanita itu diikuti oleh suara tulang yang berderak. Krek, krek, krek. Saat sosok itu tepat berada di depan wajah Dinda, ia membuka mulutnya yang hitam dan kering. Tidak ada amarah di wajahnya. Yang ada hanyalah kesedihan yang tak bergasar. Dengan suara yang terdengar seperti gesekan kertas pasir, ia berbisik dalam bahasa Jawa yang sangat halus. "Mbak,
jarene badhe nulung aku. Wanita itu mulai menangis lagi. Namun kali ini, air mata yang keluar dari matanya yang putih adalah cairan hitam pekat yang baunya sangat amis. Ia terus mendekap tubuh Dinda yang kaku dengan hawa dingin yang mematikan. Dinda hanya bisa menangis dalam diam, menyadari bahwa tawarannya semalam telah mengikatnya ke dalam sebuah kontrak yang tidak mungkin ia batalkan. Hingga akhirnya, lampu neon di kamarnya pecah. Gelap total. Pagi itu, Dinda ditemukan oleh Pak Yanto tergeletak pingsan di depan pintu kamarnya sendiri. Tubuhnya dingin, dan ketika Dinda akhirnya sadar di rumah sakit, hal pertama yang ia tanyakan bukanlah kondisinya, melainkan apakah dia sudah pergi. Dinda tidak pernah kembali ke kos-kosan itu lagi. Ia bahkan tidak berani mengambil barang-barangnya. Ia memohon kepada orang tuanya untuk segera mengurus perpindahan kuliahnya ke kota lain. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa ia tinggalkan. Menurut cerita dari penghuni kos yang lain, setelah kepergian Dinda, kamar nomor 7 dan kamar di sebelahnya tidak pernah lagi dihuni. Setiap kali ada calon penghuni baru yang datang, mereka selalu mencium aroma obat-obatan rumah sakit yang sangat tajam di lorong tersebut. Dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri, setiap Sabtu malam, saat kosan jatuh ke dalam kesunyian, suara tangisan itu masih terdengar. Namun kali ini, isak tangisnya berbeda. Suara itu kini terdengar seperti dua orang wanita yang sedang menangis bersamaan. Bagi Dinda, teror itu memang sudah berakhir secara fisik. Namun, di setiap malam yang sunyi, dimanapun ia berada, ia selalu merasa ada hawa dingin yang mengikutinya. Di lehernya, bekas goretan kuku malam itu tidak pernah hilang, membentuk sebuah tanda permanen yang seolah menjadi segel sebuah janji. Dinda menyadari bahwa beberapa pintu yang kita buka secara tidak sengaja tidak akan pernah bisa kita tutup kembali sepenuhnya. Teman-teman penikmat cerita, kisah Raka di ojol sebelumnya dan kisah Dinda di kamar kos ini mengajarkan kita satu hal yang sama. Bahwa dunia yang kita tempati ini tidaklah kosong. Kita berbagi ruang dengan mereka yang memiliki urusan yang belum usai. Dengan mereka yang menyimpan duka hingga ke liang lahat. Berhati-hatilah dengan ucapanmu. Berhati-hatilah dengan tawaran bantuanmu. Karena di balik kegelapan, ada telinga yang selalu mendengarkan, dan ada jiwa yang selalu mencari jalan untuk kembali melalui kata-katamu. Terima kasih telah menyimak Kisah Tanpa Cahaya malam ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini jika Anda merasa merinding mendengarkannya. Tuliskan di kolom komentar jika Anda memiliki pengalaman serupa di rumah kos atau tempat tinggal Anda. Saya pamit, tetaplah waspada, karena tidak semua yang sunyi itu benar-benar sepi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dan semoga Anda bisa tidur nyenyak.